Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sri Wahyuni. Saya dari kelas 3 tip C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah basis data dengan materi database dan pemodelan data. Di dalam database pemodelan data ada 6 submateri. Yang pertama, database rasional. Yang kedua, model data konseptual dan fisik. Yang ketiga, entitas dan atribut. Dan yang keempat, pengenal unik. Yang kelima, hubungan. Dan yang terakhir ialah pemodelan hubungan entitas atau IRD. Database rasional. Database rasional merupakan kumpulan item data yang disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Ini adalah contoh dari database rasional. Ada keunggulan dari database rasional ialah redundansi lebih sedikit, menghindari ketidakkonsistenan, efisiensi, integritas data, kerahasiaan. Dan ini adalah aturan dari database rasional. Setiap tabel memiliki nama yang berbeda. Setiap tabel dapat berisi beberapa baris. Setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Entry dalam kolom adalah nilai tunggal. Entry dalam kolom memiliki jenis yang sama, urutan baris dan kolom tidak signatif. Ada juga istilah dari database rasional ialah tabel, kolom, primary key, foreign key, baris, dan bidang. Ini adalah penjelasan dari tabel. Tabel adalah untuk penyimpanan data, kolom, atribut yang menjelaskan informasi pada tabel. Primary key mengidentifikasi setiap baris, foreign key kolom yang mengacu primary key ke bidang lain, baris adalah data per satu instance tabel, dan yang terakhir bidang satu nilai yang ditemukan di perpotongan baris. Dan yang kedua ialah materi model data konseptual dan fisik. Model konseptual ini adalah gambar contoh dari model konseptual. Entitas, nama dari sebuah kumpulan data, atribut, karakteristik atau properti dari suatu entitas, hubungan, relasi atau hubungan antar dua entitas. Dan ini adalah yang pertama pengertiannya, menawarkan cangkupan konsep bisnis di seluruh organisasi. 2. Dirancang dan dikembangkan untuk pengguna. 3. Dikembangkan secara independen dari sertifikasi. Hardware seperti kapasitas penyimpanan data dan perangkat lunak. Ini adalah model fisiknya, menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan di database tertentu, menampilkan semua struktur meja termasuk kolom, primary key, dan foreign key, entitas, tabel, atribut kolom, hubungan, dan primary key, dan foreign key. Ini adalah contoh dari gambar model fisik. Dan yang ketiga, penjelasan dari entitas dan atribut. Entitas menggambarkan suatu objek atau hal lainnya yang mempresentasikan data. Atribut volatil dan non-volatil. Atribut volatil merupakan atribut tidak stabil, contoh usia. Atribut non-volatil merupakan atribut stabil, contoh tanggal lahir. Employee ID, nama depan, nama tengah, tanggal lahir. Ini adalah penulisan entitas yang baik, ialah
melambangkan sesuatu yang ada di dunia nyata, misalnya pekerjaan. Nama satu entitas dengan entitas lain di dalam satu pangkat data tidak boleh sama. Ini adalah penulisan entitas yang baik, dan ini contoh dari entitas penulisan yang baik. Atribut. Atribut mendefinisikan masing-masing intens dan membantu membedakan antara setiap instance dengan menggambarkan karakteristiknya. Karakteristik atribut wajib atau nul tidak diizinkan, ditunjukkan dengan opsional atau nul diizinkan, ditunjukkan dengan huruf kecil O. Ini adalah contoh dari karakteristik atribut. Employee, atribut wajib, ID, nama depan, atribut opsional, nama tengah, dan tanggal lahir. Dan yang keempat, pengenal unik. Pengenal unik atau UID adalah pengenal apapun yang dijamin unik di antara semua pengenal yang digunakan untuk objek tersebut dan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa jenis utama pengenal unik. Yang pertama, nomor seri, bilangan acak, dan yang terakhir, nama atau kode. UID sederhana, concord, ticket, nama tiket atau nama. Dan UID komposit, concord, tiket, tanggal percabangan, dan nama kursi. Ini adalah dari pengenal unik. Unik buatan dibuat dari data yang ditetapkan atau dihasilkan oleh sistem. Warna, ukuran, dan gaya. UID buatan, ID, warna, ukuran, dan gaya. Unik buatan, suatu entitas dapat memiliki lebih dari satu ID. Employee, nomor lencana, nomor gaji, nama depan, nama belakang. Primary key. Primary key ialah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Primary key berfungsi sebagai entitas untuk membedakan antar rekor pada tabel. Ini adalah contoh dari primary key. UID menjadi kunci primary saat model logis berubah menjadi database fisik. Dan ini materi yang kelima, hubungan. Hubungan adalah keterkaitan dua arah yang signifikan antara dua entitas atau antara suatu entitas dan entitas itu sendiri. Forgen key, hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke forgen key dalam tabel database fisik. Kolom forgen key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengacu pada primary key di tabel yang sama atau tabel lain. Ini gambar dari forgen key. Komponen hubungan. Yang pertama, nama, koordinalitas, opsionalitas, departemen ke employee. Dan yang terakhir ialah pemodelan hubungan entitas. Pemodelan hubungan entitas ialah model untuk mendeskripsikan isi suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, dan relationship antar entitas. Membuat kalimat IRD untuk mempresentasikan IRD. Author ke book. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila ada perkataan saya yang kurang atau tidak baik, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.